المؤلف رحمه الله تعالى وأدام نفعنا به وبركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنه فصل وعليك يا أخي بإصلاح سريرتك حتى تصير خيرا من علانيتك الصالحة وذلك لأن سريرة موضع نظر الحق والعلانية matmahu nazlil khalq. Nah, kita lanjutkan kajian kitab Risalatul Mu'awanah karya dari Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Kita sekarang sampai ke fasal yang baru, yaitu fasal tentang siogianya kita selalu memperbaiki batin kita, yakni hati kita. Wa alaika ya akhi, dan seyogianya wahai saudaraku, bi islahi sariratika, untuk memperbaiki batinmu, hatta tasira khairan min alaniyatika shalihah, sampai batin kita itu lebih baik daripada lahir kita dalam mengerjakan amal soleh. Jadi berusaha batin kita ini lebih baik daripada lahir kita. Apa yang ada di dalam hati kita nih, batin kita itu lebih baik daripada yang nampak di luar tubuh kita nih, yang nampak di perbuatan kita gitu. Seyogianya harus lebih baik hatinya. Wadzalika li'anna sarirata maudi'un nazril haqq, karena yang namanya batin, yang namanya hati itu adalah tempat pandangan Allah. Allah tuh ngelihat ke hati kita. Nah, sedangkan wal alaniyata matmahu nazril khalq, sedangkan yang namanya lahir, yang nampak itu, yaitu tempatnya pandangan dari makhluk. Jadi kalau manusia ngeliatnya pasti yang nampak doang, karena manusia nggak bisa ngelihat hati. Nah, maka dari itu sebenarnya yang paling mulia ada kalau hati kita udah baik, maka insya Allah bakalan mulia di pandangan Allah. Wa ma dzakarallahu ta'ala as-sirra wal alana fi kitabihi illa wa bada'a bi dzikri sirri. Dan tidaklah Allah menyebutkan tentang lahir dan batin di dalam kitabnya, dalam Al-Quranul Karim, illa, kecuali pasti Allah akan memulai menyebutnya dengan tentang batin gitu. Batin dulu baru lahir. Wa kana min du'aihi alaihi salam, dan sebagaimana di antara doa-doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ij'al sarirati khairan min alaniyati. Ya Allah, jadikanlah batinku lebih baik daripada lahirku. Waj'al alaniyati sholihatan, dan jadikanlah lahirku beramal soleh. Itu di antara doa Rasul begitu. Jadi minta diperbaiki hatinya, batinnya lebih baik daripada lahirnya gitu. Wa mata saluhatis sarirati saluhatil alaniyatu la muhalata. Dan ketika baiknya batin, maka pasti akan baik juga lahirnya. Fa inna zahira abadan yakunu tabi'an lil batini solahan wa fasadan. Karena yang namanya zahir itu, yang nampak, selamanya pasti ngikutin apa yang ada di batin kita, baik itu pekerjaan yang bagus ataupun yang buruk, yang rusak. Nah, ini udah pasti nih. Jadi kalau hatinya baik, pasti perbuatannya baik. Kalau hatinya busuk, perbuatannya pun pasti
busuk juga gitu. Jadi nggak bisa diumpet-umpetin. Dan inilah yang namanya hati ini, Masya Allah. Ya. Selalu ngikutin. Makanya kita harus berbenah dari hati dulu. Hatinya baik, insya Allah nanti baik juga perbuatan kita. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya di dalam tubuh kita ada segumpal darah. Idza salahat salaha biha sairul jasadi. Jika baik ya segumpal darah itu, maka akan baik pula seluruh jasadnya, seluruh tubuhnya. Wa idza fasadat fasada sairul jasadi. Dan jika rusak itu segumpal darah, maka seluruh tubuhnya pun akan rusak juga. Ala wahiyal qalbu. Dan ketahuilah bahwasannya itu adalah hati. Jadi kalau hatinya rusak, semua badannya juga rusak. Maksudnya, kalau hatinya jelek, hatinya dengki, maka tubuhnya yang lain pun akan ngikut melakukan keburukan, gitu. Ya makanya kan Agim terkenal dengan manajemen kolbu, manajemen hati, gitu. Opik juga ya mempopulerkan lagu yang obat hati, ada 5 perkaranya. Karena emang kalau hati udah rusak bahaya, makanya harus sering-sering diobatin gitu. Nah obatnya adalah ada 5. Di antaranya yang pertama, baca Quran dan maknanya. Yang kedua, sholat malam dirikanlah. Yang ketiga, kumpul sama orang-orang soleh. Yang keempat, banyak-banyak berpuasa. Yang kelima, zikir malam perpanjanglah. Tuh, yang benar. Kalau semua itu kita lakuin, insya Allah hati kita jadi lembut. Ya, kita baca Quran sama maknanya, jadi kita tahu gitu bahwasannya Masya Allah Islam itu luas, ajaran Islam itu ya luar biasa. Firman Allah sangat indah gitu. Sholat malam, nah ini yang susah nih. Ya, sholat malam kerjakanlah, Masya Allah. Ya Allah Ustaz. Malam udah bangun dan lagi. Nih. Ya, siap. Lagi benar-benar. Susah ya. Udah pasang alarm, kita matiin lagi alarmnya. Masih antar lagi jam 4 kayak Tuhan gini aja. Udah menyesal kata ya Allah. Iya. Memang harus dilatih terus, paksain, niatin doa sama Allah dan kita usaha gitu, pasang alarm atau minta bangun sama orang yang udah rutin bangun malam. Kumpul sama orang soleh juga salah satu obat hati. Ya, dengan kita kumpul sama orang soleh, kita lihat wajahnya aja, insya Allah nenangin hati kita gitu. Yang keempat, puasa. Puasa juga yang latih hati kita. Karena puasa salah satu cara untuk kita makin tambah yakin, tambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, zikir. Ya, zikir harus kita perbanyak. Terlebih di malam hari habis tahajud. Kita zikir, Masya Allah, pasti nikmat banget. Mudah-mudahan kita bisa ngelakuin itu dan hati kita terjaga gitu. Jadi inti dari semuanya adalah hati ya. Hati kita baik, perangai kita bakal ikutin baik juga gitu. Tapi kalau hati kita buruk, jelek, perangai kita pun, perilaku kita bakal ngikutin juga. Ya contoh, kalau kita baik sama orang nih, atau ada orang baik gitu, walaupun dia nggak berlagak gimana, cuma kalau hatinya baik itu terpancar gitu. Itu yang disebut inner beauty, ya, kecantikan dari dalam gitu. Nah itu yang susah tuh. Jadi walaupun dia nggak bergaya gitu, pakaiannya sederhana, cuma kalau dia punya hati yang cakep, orang tuh ngeliatnya enak gitu. Orang betah dekat sama dia gitu, mau bergaul sama dia karena inner beauty-nya terpancar, auranya itu terpancar, aura baiknya gitu. Walaupun dia nggak banyak bergerak, nggak banyak ngelakuin hal-hal yang biar dipandang orang gitu,
Cuma dengan sendirinya orang tuh pandang dia. Nggak perlu caper, nggak perlu gimana gitu. Cuman orang tuh ngelihat dia enak sehingga dia terpandang dengan sendirinya gitu. Karena hatinya bagus. Nah kebalikannya kalau orang udah hatinya jelek, udah kena penyakit hati, hasad, ya dengki, sombong, ria, ujub dan lain sebagainya, nah itu bahaya dah. Pasti perangainya pun ikutin. Jadi benci sama orang, gerakan badannya pun beda sama orang gitu. Dia benci sama seseorang, pasti badannya itu bakal nunjukin kalau dia itu benci sama dia gitu. Kelihatan, nggak bisa ditutupin. Jadi emang bener tuh hati tadi kan hadis Rasulullah, kalau dia baik semuanya baik, dia jelek semua tangannya, dari cara dia pandang orang, kalau dia benci sama orang gitu kelihatan semuanya, dari omongannya. Jadi ngikutin semua gitu, gara-gara hatinya jelek, matanya ngikutin, lidahnya ngikutin ngomongin orang, jadi jelek gitu ngomongin orang. Tangannya pun nanti bakal bergerak menuju ke keburukan, kakinya pun begitu. Maka dari itu yang paling penting adalah kita jaga hati kita jangan sampai rusak, jangan sampai kena penyakit hati. Dengan apa? Dengan tadi yang 5. Insya Allah hati kita bakal aman, bakal baik, dan perbuatan lahir kita pun akan baik pula. Wallahu a'lam bishawab.